Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Sistem Informasi Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Kelompok kami terdiri dari Amanda Hoirunisa, Fani Azahra Putri, Syafika Rohalia. Yang akan kami bahas adalah input, proses, dan output SIK PIN, pengembangan SIK PIN di Indonesia, aplikasi SIK dalam program imunisasi, pengembangan SIK PIN di negara maju. Yang pertama, input, proses, dan output SIK PIN. Input SIK PIN. Pada proses input ini, yang memasukkan data ke dalam sistem informasi dilakukan oleh petugas 7 pengolah data imunisasi di Puskesmas. Data yang dimasukkan meliputi data pelayanan imunisasi menurut kategori sasaran bayi 0-11 bulan, balita umur 12-23 bulan, balita umur 24-35 bulan, wanita hamil, dan wanita tidak hamil, pelayanan imunisasi di sekolah, dan stok vaksin yang ada di Puskesmas. Untuk stok vaksin yang ada di Dinas Kesehatan diinput oleh petugas pengolah data imunisasi di seksi surveillance dan imunisasi. Lalu selanjutnya proses. Proses atau transaksi adalah kegiatan mengolah data input berupa menjumlah, merekap, presentasi, dan lain-lain yang menghasilkan output berupa laporan cakupan imunisasi, bias, dan stok vaksin. Lalu output SIK PIN. Output adalah hasil dari proses yang pada sistem ini menyediakan output dalam bentuk tabel, grafik, maupun pemetaan untuk informasi cakupan imunisasi, dan output dalam bentuk tabel saja untuk cakupan imunisasi bias dan stok vaksin. Atau lebih singkatnya, output merupakan produk program, misalnya jumlah anak yang diimunisasi dan ibu hamil yang diimunisasi. Selanjutnya, aplikasi SIK dalam program imunisasi. Aplikasi pada program ini ialah merupakan sistem informasi Pekan Imunisasi Nasional berbasis SIG yang memberikan gambaran sebaran hasil pelaksanaan PIN guna mendukung evaluasi pelaksanaan program PIN. Nah, SIG berpotensi sebagai sistem informasi yang lebih selektif dalam manajemen program kesehatan, karena SIG mempunyai kemampuan mengolah data sekaligus menampilkan informasi. Dengan dilakukannya pengembangan sistem informasi Pekan Imunisasi Nasional berbasis SIG, pelaporan data lebih cepat dan akurat, serta dapat diketahui sebaran geografis atau pemetaan hasil PIN. Nah, fungsi dari SIG yaitu mengetahui informasi yang sedang berjalan, mengidentifikasi masalah terkait SIPIN, mengetahui kebutuhan informasi tiap manajemen sebagai pendukung evaluasi pelaksanaan PIN, menghasilkan rancangan manajemen basis data untuk evaluasi pelaksanaan PIN, lalu menghasilkan PIN berbasis sistem informasi geografis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Fani Azahra Putri akan menjelaskan subbab 3 yaitu pengembangan SIK PIN di Indonesia. Nah, sekarang kita menjelaskan dulu nih situasinya saat ini itu seperti apa. Yang pertama, data yang tersedia sekarang belum bisa memfasilitasi para pembuat kebijakan, khususnya di bidang kesehatan untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena data yang tersedia sekarang itu belum akurat, terus belum mencakup seluruh wilayah sampai tingkat desa. Nanti dijelaskan. Terus yang berikutnya, teknologi yang digunakan saat ini tuh masih sistem informasinya tuh masih kombinasi antara manual dan komputerisasi, tapi komputernya ini juga masih digunakan secara terbatas. Terus yang ketiga, informasi yang dihasilkan dari sistem imunisasi belum bisa memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan. Nah, para pimpinan itu kan nantinya harus ngasih nih misalnya ke orang-orang pengolah data, misalkan ya tadi si pembuat kebijakan di bidang kesehatan kayak gitu. Terus belum mencakup sebaran geografis untuk kebutuhan analisis evaluasi program imunisasi sampai tingkat desa. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan dengan si pembuat kebijakan tadi. Di mana-mana pembuat kebijakan itu kan harusnya kalau dia udah membuat suatu keputusan, suatu kebijakan harusnya bisa diterapkan oleh seluruh wilayah di Indonesia gitu kan. Nggak cuma satu wilayah aja atau nggak cuma kayak perkotaan aja. Nah, harusnya tuh sampai kan kalau udah dibikin keputusan itu harusnya bisa diterapkan di satu Indonesia gitu, nggak peduli itu di perkotaan, nggak peduli itu di desa. Nah, kalau misalkan sebaran geografis sistem informasinya aja belum sampai ke tingkat desa, gimana nanti kebijakan ini bisa diterapkan di desa tersebut? Seperti itu. Next,
Nah, apa aja sih masalah terkait pelaporan dan pencatatan imunisasi? Nah, yang pertama, pengelola data puskesmas harus menyalin berkali-kali pelaporan baik untuk pelaporan puskesmas maupun pelaporan ke Dinkes. Nah, kenapa? Karena sistem informasi yang digunakan saat ini tuh masih kombinasi antara manual dan komputer. Jadi kan kalau manual itu pengelola data puskesmas itu harus menyalin berkali-kali nih, jadi membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan hanya dalam bentuk tabel, sehingga belum memenuhi kebutuhan data dan informasi di tingkat pimpinan. Memang secara tabel yang baik itu kan harus self-explanatory, ya kan? Harus bisa menjelaskan dirinya sendiri nih si tabel. Tapi tabel ini tuh masih dalam bentuk datanya gitu loh teman-teman. Di mana-mana kita juga udah belajar nih di epidemiologi, di matkul epidemiologi itu ada surveillance. Nah, di mana surveillance itu harusnya nggak cuman kita peroleh data, tapi kita harus menginterpretasikan data itu menjadi sebuah informasi. Nah, di sini itu informasinya tuh masih dalam bentuk tabel, jadi kayak belum sampai informasi yang benar-benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat kayak gitu. Jadi itu masih dalam bentuk data aja kan, tabel itu kan data kan. Jadi kayak masih belum sempurna gitu informasi yang dibutuhkan si pimpinan seperti itu. Selanjutnya ada kesulitan akses data dan informasi. Ini berkaitan dengan kombinasi sistem informasi yang digunakan saat ini, karena kan masih pakai manual, komputernya juga masih terbatas. Nah, jadi akses datanya itu sulit untuk para pengelola datanya gitu. Itu tadi juga harus menyalin berkali-kali. Terus informasinya juga nih, misalkan kan belum secara komputer gitu kan, jadi belum secara otomatis bisa kesebar secara otomatis ke beberapa wilayah atau mencakup jaringan yang luas kayak gitu. Nah, jadi gimana masyarakat yang mengonsumsi informasi itu bisa mengakses informasi itu dengan mudah. Berikutnya, ketidaklengkapan data dan informasi. Yang berikutnya, keterlambatan pelaporan ke dinas kesehatan. Yang ini tuh dua-duanya tuh sangat berkaitan dengan sistem informasi yang digunakan saat ini. Lalu solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini tuh apa gitu? Nah, yang pertama, mengembangkan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan manajemen basis data sehingga memudahkan mengakses data dan informasi. Berikutnya, pengembangan sistem yang mencakup data dan laporan secara keseluruhan program imunisasi secara lengkap. Jadi, yang poin pertama dan poin kedua itu sebenarnya intinya sama ya, untuk pengembangan sistem informasi. Nah, tapi poin yang kedua tuh mungkin lebih ke suatu aplikasi gitu. Kembangkan sebuah aplikasi yang memang mampu mencakup pencatatan dan pelaporan imunisasi secara lengkap. Selanjutnya yang ketiga, penyajian output dalam bentuk grafik. Nah, tadi tuh masalahnya itu cuma tabel doang kan, jadi mungkin belum bisa menjelaskan secara jelas gitu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, grafiknya ini juga harus yang udah mudah dipahami oleh masyarakat gitu, nggak cuma grafik yang cuma lingkaran doang, misalkan grafik pie diagram kan grafik banyak kan jenisnya. Nah, itu juga harus yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan pemetaan untuk analisis evaluasi program imunisasi sampai tingkat desa gitu. Di mana tadi berkaitan dengan pembuat kebijakan, pengambilan keputusan itu memang harus diterapkan oleh seluruh wilayah di Indonesia gitu kan, gak cuma perkotaan tapi di desa juga. Jadi analisis jadi harus nih dibikin pemetaan untuk analisis evaluasi program sampai tingkat desa. Yang terakhir, membuat bentuk pengembangan sistem yang real time dengan berbasis website sehingga pelaporan bisa tepat waktu. Nah, dari poin-poin yang udah diberikan, yang diusulkan solusinya, kesimpulannya adalah salah satu cara dalam upaya peningkatan kualitas informasi imunisasi adalah memanfaatkan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi gitu. Jadi memang upaya yang dibutuhkan saat ini itu adalah pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi gitu, karena itu memudahkan baik dari waktunya, terus pelaporannya gitu kan jadi lebih mudah dan lebih cepat juga gitu, jadi tidak membuang-buang waktu, jadi nggak ada keterlambatan pelaporan data, dan pengelola data di puskesmasnya dia nggak harus menyalin berkali-kali, terus mudah nih mengakses datanya. Tapi jangan cuman dikembangkan sistem informasinya aja, tapi dikembangkan juga bagi para pengelola datanya.
baik itu persebaran SDM-nya sampai ke tingkat desa dan juga pelatihan-pelatihannya. Karena kan nggak mungkin kan kalau cuma sistem informasinya aja nih yang dikembangin, tapi pengelola sistem informasi tersebut harus juga dikembangin sumber dayanya biar bisa ter, terlaksana dengan baik. Nah, terus sistem informasi Pekan Imunisasi Nasional yang diterapkan di Indonesia itu seperti apa? Nah, udah Fani cari-cari juga di berbagai jurnal yang ketemu salah satunya adalah sistem penyebaran informasi berbasis SMS Gateway. Nah, SMS ini, jadi tuh SMS ini digunakan sebagai media yang digunakan untuk pengingat jadwal pelaksanaan imunisasi. Nah, melalui apa? Melalui SMS tadi, SMS atau short message service gitu, atau pesan singkat yang sering kita dapatkan di handphone atau smartphone. Nah, kenapa sih dipilih SMS? Karena SMS ini kan penyebaran informasinya tuh lebih mudah gitu dibandingkan dan orang-orang sekarang itu kan pastinya punya handphone atau smartphone gitu kan. Pasti ngeliat nih kalau ada SMS yang masuk. Nah, terus jika dibandingkan dengan penggunaan program aplikasi, itu juga lebih mudah SMS gitu kan. Kalau aplikasi itu dia harus daftar dulu, harus login dulu, dia harus tahu nih apa sih alurnya untuk dia tuh ngelihat jadwal imunisasi tuh dia harus pencet yang mana. Terus dia juga harus butuh paket data internet kayak gitu. Jadi SMS itu dinilai lebih mudah daripada aplikasi. Nah, kita lihat dulu definisinya. SMS Gateway adalah aplikasi SMS di mana pesan yang diterima dan dikirimkan menggunakan bantuan gateway device terintegrasi dengan database server yang dapat mendistribusikan pesan SMS secara otomatis. Nah, gateway ini kan kalau secara umum itu adalah sebuah portal atau gerbang pembuka jalan. Jadi, kalau dikaitkan dengan jaringan komputer, artinya itu menjadi gateway ini artinya menjadi perangkat yang digunakan untuk membangun atau menghubungkan jaringan komputer satu dengan jaringan komputer yang lain. Nah, di sini juga udah dijelaskan gateway device itu membantu mengintegrasikan si SMS ini ke database server gitu. Jadi kan pas ya sama artinya itu dia menghubungkan jaringan komputer yang satu dengan yang lain. Terus definisi yang selanjutnya harus kita tahu adalah GAMU. GAMU ini merupakan sebuah program yang bisa digabungkan dengan bahasa pemrograman baik PHP atau Hypertext Preprocessor atau ASP Active Server Page yang mudah terhubung dengan database. Jadi PHP atau ASP ini merupakan suatu bahasa pemrograman yang mudah terhubung dengan database. Nah, kita tuh pakainya si GAMU. GAMU ini bisa digabungkan atau bisa pakai PHP atau ASP ini. Jadi dia mudah untuk terhubung dengan database. Selanjutnya, kita masuk ke perancangan dan hasil implementasi. Kita bahas perancangannya dulu. Yang pertama ada desain arsitektur sistem. Nah, admin menginput data anak dan mengatur jadwal untuk imunisasi berikutnya melalui aplikasi. Nah, data diproses oleh GAMU sebagai SMS gateway untuk dikirimkan ke ponsel masing-masing ibu balita. Kita juga dapat lihat ya di gambarnya, dari admin input data ke aplikasi, aplikasi itu pasti memperoleh datanya, terus langsung dihubungkan ke database, ya kan, database servernya. Terus, tadi kan kita berbasis SMS gateway menggunakan GAMU. Jadi, si SMS gateway ini kan udah terhubung nih ke database servernya langsung. Jadi dia tuh bisa otomatis mengirim informasi ke SMS yang ke nomor ibu yang memiliki balita itu gitu. Jadi itu dia terhubung nih SMS gateway ini menggunakan GAMU ini terhubung dengan database server yang udah punya informasi-informasi mengenai program imunisasi gitu. Selanjutnya ada diagram konteks sistem. Nah, kita cari tahu dulu nih arti diagram konteks sistem. Diagram konteks ini merupakan diagram level tertinggi gitu loh teman-teman, di mana diagram ini mampu menggambarkan seluruh input, seluruh sistem dari input sampai ke output. Nah, kita lihat di sini, admin dia punya data anak, data imunisasi, lalu dia kirim nih ke broadcast, lalu dia mengirimkan gitu kan broadcast SMS. Nah, sistem penyebaran informasi imunisasi kepada ibu balita berbasis SMS Gateway pada unit pelaksana teknis daerah Puskesmas Kecamatan Pontianak Barat. Itu dia
menjadi SMS informasi, kan outputnya itu adalah si SMS ini gitu. Inputnya ini adalah data anak yang diinput oleh si admin. Outputnya SMS informasi imunisasi kegiatan yang diberikan kepada ibu balita. Selanjutnya, kita masuk ke hasil implementasi, khususnya di Pekan Imunisasi Nasional. Nah, dari hasil broadcast SMS Gateway tadi, saat Pekan Imunisasi Nasional tahun 2016, yang dikirimkan kepada 60 nomor handphone, yang dimiliki oleh 60 orang ibu dari balita, diketahui bahwa 54 orang itu datang nih imunisasi dari broadcast SMS yang dikirimin. Nah, 40-nya itu dia datang ke puskesmas. 14 orangnya dia tuh ke pos Pekan Imunisasi Nasional itu di luar puskesmas. Jadi kan ada ya pos-posnya juga. Terus itu kan udah 54 orang. Nah, 6 orangnya lagi tidak diketahui. Gitu. Itu mungkin yang itu mungkin yang bisa Fani jelaskan di subbab ketiga, yaitu pengembangan SIK PIN di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Hoirunisa akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu subbab keempat tentang pengembangan SIK PIN di negara maju. Pengembangan SIK PIN di negara maju yang akan saya bahas adalah salah satu negara di benua Eropa yang bernama Britania Raya atau lebih dikenal dengan United Kingdom, dan lebih tepatnya berada pada negara bagian Inggris. Sistem informasi kesehatan di program imunisasi di negara Inggris bernama Immunization Information System. Immunization Information Systems adalah sistem yang memberikan informasi tentang program imunisasi di negara Inggris yang secara komputerisasi akan menyimpan, merekam, dan menyediakan akses ke informasi imunisasi individu. Immunization Information Systems bersifat rahasia, informatif, dan berbasis populasi. Berdasarkan tujuan secara generalnya, Immunization Information Systems terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama adalah membuat operasional dalam bidang administrasi menjadi lebih mudah karena tersedianya informasi riwayat individu secara langsung, sehingga individu dapat mengetahui apa saja imunisasi yang sudah didapatkannya dan apa saja imunisasi yang harus didapatkannya. Dan tenaga kesehatan juga dapat mengakses informasinya secara mudah. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk menyusun strategi lebih baik karena adanya akses ke informasi yang konsisten dan berkualitas. Dari adanya IS ini, tenaga kesehatan dapat melihat apakah program imunisasi ini telah memberikan outcome yang baik, sehingga tenaga kesehatan dapat menyusun strategi agar program imunisasi selanjutnya dapat berjalan dengan baik juga. Dokumen atau data yang diinput ke dalam Immunization Information Systems secara teknis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pada tingkat individu dan yang kedua adalah pada tingkat populasi. Pada tingkat individu, lingkup pemberian informasi secara umum terdapat informasi mengenai vaksinasi seseorang yang harus dicatat dan tersedia secara konsisten sepanjang hidupnya. Pada tingkat individu, IIS bersifat traceability atau sebagai sistem ketelusuran yang dapat diakses oleh individu itu tersendiri dan tenaga kesehatan. Sedangkan pada level populasi, informasi yang dicantumkan berdasarkan tingkat vaksinasi sejumlah besar individu dengan karakteristik waktu, tempat, dan orang dari populasi yang divaksinasi dan tidak divaksinasi. IIS pada level populasi memberikan gambaran umum tentang status populasi selama periode tertentu dan area geografis tertentu. Gambar di slide ini mengilustrasikan bahwa Immunization Information Systems adalah sistem yang terhubung dengan database lain sehingga pemangku kepentingan lain dapat terlibat di dalamnya. Dalam sistem administrasinya, warga negara dan tenaga kesehatan dapat menginput seluruh data ke dalam IIS.
yang sudah terhubung langsung ke dalam sistem registrasi penduduk yang mencakup catatan sipil dan statistik vital warga, dan juga terhubung ke dalam sistem registrasi hasil kesehatan yang mencakup registrasi rumah sakit, registrasi penyakit menular, dan pharmacovigilance atau program aktivitas deteksi, assessment, pencegahan, pemahaman terkait efek obat. Pada tingkat individu, peran Immunization Information Systems pada bidang administrasi yaitu adalah sebagai memfasilitasi dukungan keputusan klinis di bidang keperawatan, rekomendasi vaksinasi personalisasi yang harus dilakukan, dan pembuatan laporan imunisasi. Sesuai dengan gambar pada slide sebelumnya, terdapat fungsi Immunization Information Systems pada level individu. Terdapat dua peran yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah tenaga kesehatan dan yang kedua adalah warganya. Yang tenaga kesehatan memiliki peran untuk sebagai penyedia vaksin, yang kedua adalah sebagai pemberi data statistik saat bekerja, yang ketiga adalah sebagai pengingat warganya untuk melakukan vaksinasi. Dan warganya sendiri berperan untuk mengikuti program imunisasi dan akan mendapatkan sertifikat imunisasi jika telah melaksanakan vaksinasi yang akan diinput ke dalam Immunization Information Systems. Sedangkan pada tingkat populasi, peran Immunization Information Systems di bidang administrasi digunakan untuk mendukung pemantauan cakupan vaksin, komunikasi dengan profesional perawat kesehatan, manajemen rantai pasokan, dan pemantauan dan pelaporan keselamatan program. Sesuai dengan gambar di atas, terdapat fungsi Immunization Information Systems pada tingkat populasi. Terdapat 4 peran yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah peneliti kesehatan, yang kedua adalah manajer pelaksana program imunisasi, yang ketiga adalah pembuat kebijakan, dan yang keempat adalah otoritas kesehatan. Peneliti kesehatan bertujuan untuk meneliti dampak, keefektifan, dan keselamatan program. Manajer pelaksana program imunisasi bertujuan sebagai manajemen rantai penyedia vaksin, melaporkan kejadian buruk, dan memantau serapan vaksinasi. Pembuatan kebijakan memiliki tujuan yang sama, yaitu memantau serapan vaksinasi dan membuat kebijakan pelaksana program. Dan yang terakhir, otoritas kesehatan bertujuan untuk memonitor keselamatan pelaksanaan program. Dari 7 komponen fungsionalitas inti Immunization Information System terbagi menjadi 2, yaitu 2 komponen di tingkat individu dan 5 komponen di tingkat populasi. Pada tingkat individu, fungsi yang pertama adalah sebagai dukungan keputusan klinis yang mencakup 1. Pemberian catatan informasi imunisasi, yang kedua pemberian akses ke informasi imunisasi, yang ketiga pemberian catatan informasi yang belum lengkap, dan yang keempat adalah pemberian rekomendasi imunisasi individu. Dan komponen fungsi yang kedua adalah pembuatan laporan yang mencakup 1. Generasi catatan informasi, yang kedua portabilitas catatan imunisasi, dan yang ketiga generasi sertifikat imunisasi. Sedangkan pada tingkat populasi, fungsionalitas inti Immunization Information Systems terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah pemantauan penyerapan vaksin, yang kedua adalah penyebaran informasi, yang ketiga adalah manajemen rantai persediaan, yang keempat adalah pemantauan keselamatan program imunisasi, dan yang kelima adalah penelitian dampak program imunisasi. Salah satu aplikasi dari Immunization Information Systems di negara United Kingdom adalah e-Redbook. Implementasi ini merupakan program dari layanan kesehatan masyarakat yang bernama National Health Service yang melayani seluruh negara bagian seperti negara Inggris.
e-Redbook merupakan layanan kesehatan masyarakat yang memiliki catatan kesehatan anak yang tersedia secara elektronik baik dalam rekam medis pasien maupun bagian yang relevan dari sistem perawatan kesehatan. e-Redbook memungkinkan orang tua untuk melacak semua imunisasi yang harus diterima anak mereka sebagai bagian dari Healthy Child Program atau program anak sehat. e-Redbook juga memberikan pengingat kapan seorang anak akan mendapatkan imunisasi pada waktu yang akan datang. Sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai sistem informasi program imunisasi nasional. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.